Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasmi dengan nomor NIM 240605110238. Di sini saya akan menjelaskan sebuah konsep dan simulasi tentang static routing. Yang mana static routing sendiri itu adalah yaitu perutaan statis atau sebuah mekanisme perutaan di mana administrator jaringan mengkonfigurasi rute secara manual ke dalam tabel routing sebuah router. Jadi berbeda dengan dynamic routing karena nanti ada yang namanya static routing dan juga dynamic routing. Kalau dynamic routing menemukan jalur secara otomatis, sedangkan rute statis bersifat tetap sampai diubah oleh administrator. Nanti uh, sebuah sifat statistik itu bersifat tetap kecuali nanti sebuah router tersebut akan diubah oleh administrator atau yang mengubah fungsinya. Juga menurut saya static routing itu bisa dikatakan static routing adalah proses pengenalan dari router satu ke router yang satunya. Jadi di mana di dalam uh, karakteristik utamanya itu pertama ada konfigurasi manual pada setiap router, terus tidak ada pertukaran tabel routing antar router. Terus yang ketiga ada kontrol penuh terhadap jalur yang dipakai. Terus bagaimana cara kerjanya? Untuk cara kerja static routing nanti itu setiap paket membutuhkan peta jalan. Jadi di antara router satu dengan router yang satunya itu harus ada jembatan untuk menyambung antara satu router dengan yang lainnya agar mencapai jaringan tujuan pada static routing. Administrator harus memasukkan 3 informasi wajib ke routing tabel agar paket tidak tersesat. Nah, jadi nanti ketika akan menghubungkan dari dari router satu dengan router satunya, itu kita membutuhkan 3 komponen. Nah, itu yang pertama network tujuan. Kita nanti akan mempunyai sebuah network atau alamat IP atau prefix jaringan target. Jadi misalkan target dari router yang kita target adalah dengan menggunakan IP 192.168.2.0. Terus yang kedua itu ada subnet mask. Yang mana nanti subnet mask itu akan menentukan ukuran jaringan dan batas host dari dari MIS strip 24 sampai dengan yaitu 255.255.255.0. Terus yang ketiga ada next hop. Next hop itu adalah kan gerbang selanjutnya dari IP antar muka dari router tetangga. Jadi untuk ini adalah suatu jembatan, next hop jembatan antara router satu dengan router satunya. Dari router tetangga dengan router kita. Yang mana nanti akan yang digunakan untuk meneruskan paket atau meneruskan jaringannya. Contoh di sini ada entry static router IP route misalkan dari IP satunya 192, ini dari IP tetangga 192.168.2.0 dan subnet masknya adalah 255.255.255. Terus untuk selanjutnya kan sudah ketahui ya sebuah komponen yang untuk static routing itu yaitu ada network, ada subnet mask dan ada next hop. Selanjutnya kita akan langsung dipraktekkan menggunakan bridge tracker. Oke, Ctrl N. Oke, kita akan buat dari awal lagi. Kita menggunakan 4PC. Terus kedua kita akan menaruh sebuah suite. Kita menggunakan PT suite. Terus kita akan menaruh sebuah router
kita menggunakan dua router, kita pakai PT router. Menggunakan PT router, terus kita akan menyambungkan menggunakan kabel strike, yaitu terus kita sambungkan dengan switch 1.0, 1 flash 0. Jadi kita untuk routernya kita menggunakan flash internet 00, jangan lupa pakai flash internet 00. Oke, kita sambung router selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengatur sebuah alamat. Sebelum mengatur, kita anggap di sini kita menggunakan network yang bagian sini, network 192.168.1.0. Oke. Network ini kan adalah sebuah jaringan yang nanti tidak bisa dipakai ya. Dua 2.0. Terus selanjutnya kita akan mengatur sebuah IP dari tiap PC, dari PC1 sama dengan PC2 dan PC3. Nah, sebelumnya saya akan menyambung dulu antar router dan router selanjutnya, itu kita menggunakan kabel cross. Oke. Nah, kita akan melakukan konfigurasi dari PC1. Anggap IP kita ini adalah IP1, IP2, dan untuk router nanti kita dijadikan IP3. Gitu. Untuk default gitu ini kita isi dengan 1.3. Nah, ini. Nah, terus untuk apa namanya? Oh ya, untuk router antar router kita tulis dulu. Terus 3.0. Terus yang sekarang PC kedua.
device berikutnya kita isi ya 1.2, terus Ctrl V, atau titik 3, dan untuk router kita berikan IP dari router ini adalah apa ya, saya jangan lupa tick on. Nah, kan di satunya udah disetting semua dari PC1, PC1, 2 dan routernya. Kita akan setting dengan satunya. Kita tinggal ubah ulangan 2 titik 1 ke enter. Terus untuk ini tiga titik 2 titik 3. Oke. Setting 2 titik. Sorry. Kita setting 2 titik 2. Oke. Sini kita setting menggunakan 2 titik 3 untuk gateway. Terus bagian router kita setting untuk 0. Kita on dulu. Untuk IP-nya kita 2.8 untuk ini 2.3. Nah, di sini untuk di sisi network lainnya kan udah diisi. Sekarang kita tes dari satu network. Sini kita tes ke sini. Oke, di sini successful. Dari PC ke router. Oke, successful. Kalau misalkan kita cek dari network 1 ke network satunya, di sini tulisannya valid. Berarti kita nah, untuk mengatasi di sini kita akan membuat yang namanya static routing nantinya. Namun kita terlebih dahulu harus mengatur antara network antar rutenya itu 3.0. Dan kita buka router, kita bikin router 1, terus kita on dulu. Jangan lupa IP-nya kita gunakan 3.1. mana 3.1. Kita lanjut ke router berikutnya, router fast edge 1 kita on kan. Kita berikan IP-nya 3.2 seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk pengaturan IP-nya. Kita bisa tes misalkan dari PC ke PC ya. Tes lagi dari PC ke PC. Oke, tidak masalah. Sini masih bisa successful. Sekarang dari antar ke sini. Nah, ini in progress masih valid. Gagal karena belum dikenal dari satu router dengan satu router yang lain. Misalkan dari sini ke sini, nah itu masih valid.
Jadi beda kalau misalnya kita menggunakan satu router itu bisa. Nah, successful. Kalau misalkan menggunakan dua router, antara router sini dengan router sini kita tidak bisa karena kita belum menggunakan namanya static routing. Jadi nanti static router ini nanti kita adalah supervisor untuk mengenalkan dari router sini dengan router yang satunya ini. Itu yang dinamakan static routing. Kebetulan NIM saya 8 yaitu saya menggunakan konsep algoritma yaitu static routing. Ah, maaf, barusan ada yang ganggu adik saya. Untuk selanjutnya kita akan mengatur static routing ya, dan antara router satu dengan router yang selanjutnya. Uh, Oke, baik, langsung untuk melakukan pengenalan network dari satu dengan network sebelahnya, kita pilih router 0. Uh, eh, kita pilih static. Nah, ini dari konsep yang tiga tadi yang ada di sini, itu adalah network tujuan, subnet mask, dan next hop. Nah, untuk static routing sendiri yang harus digunakan itu ada tiga, itu network, mask, dan next hop. Oke, konfigurasinya kita network kan karena kita tadi kan router yang pertama. Jadi static routing untuk menyambung dengan router yang kedua, maka di sini toolnya kita harus isi dengan network yang kedua. Apa network yang kedua? Yaitu di sini 2.0. Berarti kita isi sini dengan 2.0. 2.0. Oke. Emasnya kita isi 255 255 255 0. Untuk next hop-nya di sini kan next hop sorry. Ini kan next hop di sini jelaskan adalah gerbang untuk mengisi router tangga dengan router kita. Sorry. Kita isi dengan 192.168 3.2. Ini adalah router yang ada di seberangnya. Kalau sudah kita add, selanjutnya kita melakukan setting yang sama untuk router yang sebelahnya untuk mengenalkan router satunya. Seperti static, kita klik bahwa network karena yang akan kita kembangkan adalah network 1, maka kita masukkan network 1 adalah 1.0. Oke, untuk emasnya sama 255 20. Nah, untuk next stopnya, untuk next adalah 3.1. Nah, network yang dari router sebelumnya kita add kalau sudah. Selanjutnya yang sini sudah melakukan sini, terus selanjutnya yang sini sudah melakukan sini. Kita akan coba
Kita coba testing dari BC1 sini ke kita Invegress, gagal file, kita ulangi lagi. Nah, di sini udah versi successful. Jadi, misalkan kita pertama kita melangsungkan mengirimkan dari sini, mengirimkan alamat dari alamat routernya tanpa static routing, maka itu akan valid. Karena kita sudah menyeting tadi static routingnya dari router satu dengan router satunya, maka sudah bisa. Ini kita cek dari router satu ke router yang successful. Begitu sebaliknya, kita cek dari PC1 ke router 1, oke, successful. Terus kita cek lagi dari PC3 ke PC ini, successful. Nah, mungkin ini untuk praktek apa namanya? Untuk praktek pengkonfigurasian satu static routing. Terus yang selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan dari static routing. Untuk static routing itu kelebihan keamanan, tidak ada pertukaran tabel routing antar router sehingga permukaan serangan bernafas lebih sempit. Terus ringan pada CPU, router tidak perlu menghitung protokol routing dinamis sehingga menggunakan proses perkurangan. Hemat bandwidth, tidak ada lintas kontrol rutin untuk pertukaran data. Terus kekurangan di static routing, stabilitas terbatas, tidak praktis untuk jaringan besar karena pengolahan router menjadi kompleks. Human error, biasanya sering kesalahan input alamat atau next hop menyebabkan nanti kegangguan komunikasi. Tidak ada failure otomatis, jadi routing yang telah dikatakan sebelumnya itu tidak ada konfigurasi secara otomatis. Jika jalur mati, router tidak mencari jalur alternatif, yaitu kecuali nanti administrator mengubah terhadap konfigurasi dari dari konfigurasi tersebut. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.